Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Eva. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap berada dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat serta tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan. Oke, kita siapkan dulu alat tulisnya. Kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, dari terbesar ke terkecil. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu 3/3, 1/3, dan 2/3. Dari pecahan ini kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, perhatikan di sini adik-adik ya. Di sini penyebutnya sama-sama 3. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu mengurutkan bilangan dari pembilangnya saja. Kita lihat pembilangnya yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah 1. Maka kita urutkan menjadi 1/3. Kemudian perhatikan lagi 2 ya, jadi 2/3. Dan selanjutnya 3/3. Maka urutan terkecilnya adalah 1/3, 2/3, dan 3/3. Kita lanjutkan mengurutkan dari pecahan yang terbesar. Untuk kali ini kita akan urutkan dari yang terbesar. Soalnya 3/5, 5/5, 1/5, 4/5, dan 2/5. Perhatikan penyebutnya semuanya sudah sama. Jadi kita hanya melihat pembilangnya saja. Untuk kali ini diminta mengurutkan dari yang paling besar. Maka kita lihat angka yang paling besar adalah 5. Maka kita awali dengan 5/5. Kemudian yang besarnya adalah 4/5, diikuti 3/5, 2/5, dan 1/5. Maka urutannya menjadi 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, dan 1/5. Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil juga ya. Namun perhatikan untuk soal yang ini penyebutnya berbeda. 1/2, 3/4, 4/6. Perhatikan penyebutnya berbeda, 2, 4, dan 6. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK itu artinya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita cari dulu kelipatan dari 2, 4, dan 6. Nah, cara pengerjaannya, cari dulu KPK 2. KPK 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Jadi kita cari KPK dari 4, berarti kelipatan 4 atau tambah-tambahan 4, dimulai dari 4, 8, 12, dan 16. Nah, yang terakhir kita cari KPK dari 6. KPK dari 6 adalah 6, 12, dan 18. Tidak usah panjang-panjang kita cari ya. Nah, sekarang kita cari angka yang sama. Perhatikan angka yang sama. Adakah angka yang sama dari ketiga bilangan di sini? Kita cari. Di sini ada yang sama, yaitu 12 ya. Di atas ada 12, kemudian di 4 ada 12, dan di 6 juga ada 12. Maka KPK-nya adalah 12. Selanjutnya kita akan hitung. Kita tulis 1/2 sama dengan, karena KPK-nya 12, maka kita tuliskan per 12.
Oke, selanjutnya kita bagi 12 dibagi 2 ya. Kita urutkan ke sini, 12 dibagi 2, kemudian dikali 1 ya. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kalau adik-adik tidak tahu pembagian, ini juga bisa dihitung nih. 12 dibagi 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6, maka 6 per 12. Selanjutnya 3 per 4. Kita tuliskan per 12. Kemudian 12 kita bagi ke 4, kita kalikan ke 3 menjadi 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4. Lihat di sini 12 dibagi 4 ada berapa? 1, 2, 3. Maka 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian dikali 3. 3 dikali 3 9, sehingga menjadi 9 per 12. Yang terakhir yaitu 4 per 6. Kita tulis per 12. Kita bagikan ke 6, kemudian dikali ke 4 menjadi 12 dibagi 6 dikali 4. 12 dibagi 6, kita lihat di sini 12 dibagi 6 hasilnya ada 2. Ini 1, 2. Maka 2 dikali 4 hasilnya adalah 8 per 12. Sudah selesai semua, kita samakan penyebutnya. Selanjutnya adalah adik-adik perhatikan pembilangnya yang paling kecil yang mana. Kalau ini 6, kemudian ini 8, dan ini 9. Karena kita diminta mengurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat pembilang yang paling kecil adalah 6, yaitu 1 per 2. Ya, yang ini yang dituliskan bukan hasil dari penyamaan penyebut, tapi bilangan awalnya yaitu 1 per 2. Kita tuliskan yang pertama 1 per 2. Kemudian perhatikan mana selanjutnya. Nah, 8 dan 9 yang paling kecil adalah 8. Maka yang kita tulis yang di depan yaitu ini 4 per 6. Maka yang selanjutnya adalah 4 per 6. Dan yang terakhir adalah 9 per 12. Yang kita tulis adalah yang di depannya yaitu 3 per 4. Maka urutan dari yang terkecil adalah 1 per 2, 4 per 6, dan 3 per 4. Soal terakhir kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 4 per 9, 5 per 6, dan 2 per 3. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda, yaitu 9, 6, dan 3. Maka kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya seperti yang tadi. Kita cari KPK 9, 6, dan 3. Kelipatan 9 yaitu 9, 18, dan 27. Kemudian kelipatan 6, 6, 12, dan 18. Sedangkan kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Perhatikan angka yang sama adalah 18. Nah, di sini sama ya, 18. Jika sudah, maka sekarang kita samakan penyebutnya. 4 per 9. Karena KPK-nya 18, maka kita tulis per 18. Sama seperti tadi, kita bagi dan kita kalikan. 18 dibagi 9 dikali 4. 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Maka 2 dikali 4 hasilnya adalah 8 per 18. Yang kedua 5 per 6 per 18. Kita bagi 18 dibagi 6 dikali 5. 18 dibagi 6, perhatikan di sini 1, 2, 3. Maka 3 dikali 5. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 per 18. Nah, yang terakhir adalah 2 per 3 per 18. Kemudian 18 dibagi 3 dikali 2. Perhatikan 18 dibagi 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 dikali 2. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12 per 18.
Sekarang penyebutnya sudah sama semua ya. Nah, kita perhatikan, kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang paling terbesar. Maka kita lihat pembilangnya yang paling besar. Di sini ada 8, 15, dan 12. Yang paling besar adalah 15, maka 15 per 18 yang paling besar. Yang kita tuliskan adalah bilangan awalnya, yaitu 5 per 6. Maka yang paling besar adalah 5 per 6. Kemudian perhatikan antara 8 dan 12. Yang paling besar adalah 12 per 18. Kita tuliskan yang depan, yaitu 2 per 3. Dan yang terakhir adalah 8 per 18. Kita tuliskan 4 per 9. Nah, demikian. Kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, Ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil ya. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B, dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama bisa langsung kita bandingkan saja yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama, kita kasih dengan tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya, 3/4 titik-titik 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1, maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2/7 titik-titik 3/4. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dengan cara mengali silang ya. Kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang nih. Maka kita tuliskan 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7, hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama di sini hasilnya adalah 8 dan pecahan yang kedua di sini hasilnya adalah 21. Sehingga
kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 2/7 itu lebih kecil daripada 3/4. Contoh yang terakhir adalah 2/4 titik-titik 4/8. Ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Kita kalikan, kali silang, yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua, yaitu 4, dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4, yaitu hasilnya adalah 16. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak-anak bisa menyerap ilmunya dengan baik. Jangan lupa belajar, jangan lupa ibadahnya, dan tetap berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.